Akhirnya udah selesai loh, Per. Akhirnya udah selesai loh, Per. Ada satu angkotnya nggak masuk. Snack time pinggir kolam Mas ya? Itu empangnya Mas. Ya. Iya, Om. Enggak, Om. Nongol. Snack time pakai apa Mas? Bubur kacang hijau, Om. Ya. Bubur? Bubur? Di kalinan. Kan ini. Bukan jus, bubur kacang hijau ya. Ikutnya ikut. Bubur kacang hijau, Mas ya. Nanya apa sih, Mas? Itu catnya lagi bismillah. Coba Mbak Rina mau lihat. Kenapa? Oh, tadi tidak suka. Cobalah makan sendiri. Oh no. Makan sendiri nggak apa-apa. Ini namanya bubur kacang hijau. Enak. Enggak. Ini bagai. Itu punya Mbak Bia. Dirty ya Mbak Bia. Nggak isinya baterainya habis. Nggak mau jalan dia. Mbak ini pelukan. Dipaksa adiknya nanti, mbaknya nanti jatuh. Peluk aja nanti jatuh. Belok. Belok. Sini. Halo, hati-hati. Ya. Aja. Kemana Mas? Pikir apa yang jatuh ya? Di karpet susah kok, Pak. Maju belok. Kenapa Bunda? Kebiasaan nih sahabat Angel, saya dapat laporan saya kan sakit mata, saya udah pisahin, terus udah mulai nular ke Mas Zain. Saya juga udah sekamar tuh Mas Sheka. Sekarang tiba-tiba dapat laporan lagi Scarlett, jadi besok saya minta ke dokter tuh tiga-tiganya. Tapi suster yang sakit itu susternya siapa tuh namanya Sheka, sama susternya Zain, tidak ada laporan sama sekali nih, saya cek nih coba. Gak bisa tenang saya kalau pergi. Laporan ya cuma laporan pertama sakit itu tanggal berapa dia ngasih tahu. Saturday itu kan berarti tanggal 31 kan? Malam tahun baru, Meta masih di Jakarta. Pas tanggal 31. Ini, kok nggak salah Meta juga laporan ke saya nih, yang Mas Zen Zen, sakit iya, mata. Meta foto langsung. Nih. Konyol nih suster-suster gigi, gimana mau dipercaya kayak begini nih. Ini saya cek nih coba. Tadi siang tidurnya sama si Scarlett, terus malam ini Ana. Halo, gimana Pak Seka, kamu kok nggak pernah laporan ke saya? Oh maaf, waktu itu Ana ada kirim foto. Kapan itu? Foto makam Mbak Seka. Kapan? Tanggal 31 kan? Ibu, saya kirim ke ibu. Mana nggak ada foto? Sebentar sih. Ada ibu tanggal hari Sabtu ibu. Ya sekarang ini hari apa? Sabtu tanggal 31 kan kamu kirim? Ya iya, sekarang tanggal berapa sekarang ini? Sekarang udah tanggal 3 Januari, 3 hari yang lalu kamu kirim. Kenapa nggak kamu laporan ke saya setiap hari? Supaya saya tahu di sini apa yang harus dikasih obatnya, apakah perlu ke dokter atau kayak gimana. Ini kan saya nggak tahu, saya tahu baru dari Mbak Jam. Mana ada laporan matanya lagi, ada lagi nggak setelah tanggal 31? Kamu tuh kan susternya, nggak bisa bikin saya tenang. Apa udah jelas waktu sebelum pergi saya udah ngomong. Susah ya, fotoin keadaan anak saya susah. Maaf tuh waktu itu Mbak Seka matanya kan sudah merah, sudah menghilang. Terus saya udah kasih tahu Mbak Jam, kata Mbak Jam. Gak usah kasih tahu ke Mbak Jam, saya ibunya, saya udah ngomong. Sebelum saya pergi kamu dengar nggak saya ngomong apa?
Semua laporan di foto kondisi anak saya di rumah kirim ke saya. Kirim ke saya dan kasih tahu Mbak Jam dan Mbak Rina di situ. Mbak Jam juga bukan dokter di situ dan tidak bisa berbuat apa-apa kan? Apa yang diperbuat? Nggak bisa berbuat apa-apa Mbak Jam. Semua juga instruksikan dari saya sama Bapak. Saya pikir udah sembuh, ternyata malah nular kemana-mana kan? Ke Mas Zen, sekarang habis Mas Zen, sekarang si Scarlett kena. Dibilangin penyakit mata tuh cepet kok nularnya. Dapat dari mana juga saya sakit mata saya nggak tahu tuh tiba-tiba tuh. Kamu susternya bukan siapa-siapa, gak usah nyalain yang lain. Kamu susternya, maka itu saya nyalainnya ke kamu bukan ke yang lain. Tinggal foto aja kok susah. Bilangin sama suster yang lain, saya tidak mau laporan itu tinggal di copy paste aja ya. Saya lihat berkali-kali ini cuma di copy paste, nggak sesuai dengan yang saya lihat di CCTV. Tidur jam berapa ditulis sama kemarin sama itu. Jam tidur lah, jam siang. Saya udah perhatiin udah berapa hari nih suster-suster. Nanti saya akan ngomong di grup suster. Saya akan ngomong nanti di grup suster. Karena yang saya lihat jam tidur sama yang kenyataan yang dilaporin itu nggak sama berapa hari ini. Kamu pernah fotoin nggak kondisi tidurnya itu Mbak Seika sama Mas Zen kayak gimana? Nggak ada foto sama sekali dikirim ke saya. Lagi ngapain di kamar nggak jelas tuh semuanya tuh. Dari saya pergi sampai sekarang nggak ada, cuma laporan aja. Jangan cuma maaf, kalau maaf tuh gampang diomongin. Berkali-kali cuma maaf aja terus-terusan. Fokus kalau kerja udah denger kan waktu saya ngomong tuh apa sebelum pergi udah jelas tuh saya omong. Fokus ke anak masing-masing. Satu orang, satu anak saya, satu suster. Kurang lagi mau perlu berapa suster di rumah untuk satu anak. Dan kamu tidak ngerjain apapun kan? Cuman ngurusin aja. Nanti saya pulang kamu saya suruh kerjain semuanya. Saya suruh nyuci sendiri, nyetrika sendiri, balik lagi kerjaan suster pada umumnya. Kalau kayak gini caranya. Gak beres semuanya. Siapa lagi tuh yang di kamar tuh yang ngurus Mas Zen mana Suci? Kenapa nggak laporan ke saya juga Suci itu? Suruh Suci habis ini telepon saya, ngerti? Gak ada, saya ulangin ya, tidak ada laporan anak-anak saya cuma di copy paste. Sampai saya tahu di copy paste dan tidak sesuai seperti yang saya lihat di CCTV. Selesai kalian semua pulang yang macam-macam sama saya. Gak ada lagi kata-kata maaf. Ini untuk anak-anak saya, bukan untuk maaf-maaf aja berkali-kali. Gak penting kata-kata maaf buat saya. Suruh Suci telepon saya. Masa kamu satu kamar berdua tidak bisa saling ngingetin untuk hubungin saya atau nelpon keadaan anak saya? Udah jelas sakit mata. Gak ada satupun. Yang masuk ke handphone saya cuma susu sekian. Tapi itu pun saya cek di CCTV tidak sesuai yang kamu tulis semuanya. Nanti saya akan ngomong juga di grup suster. Jangan seenak-enaknya. Dipercaya sama saya kok saya pergi nggak pernah bisa bikin saya tenang sama bapak di sini. Suruh Suci telepon saya sekarang. Besok Mbak Seika semuanya, Mbak Scarlett sama siapa Mas Zen besok udah didaftarin dari sini. Langsung ke rumah sakit besok cek matanya. Saya pikir udah sembuh kok malah nggak sembuh dari tanggal berapa itu. Mana Suci suruh telepon saya sekarang saya tunggu. Halo? Iya Bu. Iya, gimana Mas Zen? Kenapa kamu nggak pernah laporan ke saya? Kondisinya Mas Zen, matanya segala macam. Iya. Halo? Tahu kemarin cuma laporan itu doang. Ya kenapa kamu tanggal 31 laporan ke saya foto, kenapa setelah itu kamu tidak laporan ke saya? Jawab pertanyaan saya itu aja. Ya nggak tahu Bu, soal kirain cuma itu doang. Kok nggak tahu gimana? Kamu suster bukan? Kok nggak tahu? Kan udah saya bilang sebelum pergi. Laporan keadaan anak saya. Kamu bisa tiap hari laporan kan ke saya. Minum susu, tidur jam berapa. Kamu laporan nggak tiap hari ke saya itu? Kenapa kondisinya nggak kamu fotoin, kamu laporan? Iya maaf. Gak usah maaf, saya udah capek dengar kata maaf nih suster-suster semua nih. Jangan kebanyakan maaf-maaf aja kamu tuh kerja. Udah tau sakit mata, kok pakai main-main aja kamu tuh.
Kamu tanggal 31 bisa fotoin kondisi mata anak saya. Kenapa kamu fotoin, saya mau nanya? Tadi kamu bilang kan nggak tahu. Kenapa kamu waktu itu fotoin? Kalau emang nggak tahu. Berarti kamu tahu kan, Mas Zen sakit mata. Pernah nanya ke saya nggak? Ini gimana selanjutnya Bu, Mas Zen sakit mata. Ada nanya ke saya pernah? Sekarang udah berapa hari sakit matanya coba? Ya kenapa enggak? Kamu satu kamar berdua sama anak nggak bisa punya inisiatif. Ngapain kamu di situ berdua? Tidur. Apa yang kamu kerjain? Apa kegiatan anak saya? Pernah dilaporin nggak ke saya? Mas Zen belajar kayak atau apa di kamar? Ini lagi ngapain? Tidurnya seperti ini. Ada laporan ke saya fotonya? Jawab pertanyaan saya. Gak usah maaf, jawab pertanyaan saya. Pernah nggak kamu foto kegiatan anak saya atau videoin kegiatan anak saya? Itu yang saya suruh kan sebelum saya pergi. Dengar kan kamu waktu saya duduk di situ? Iya, punya telinga kan kamu dengar apa yang saya suruh? Kenapa nggak dikerjain? Maaf lagi jawabannya. Susah buat kamu ya? Fotoin anak saya itu susah buat kamu. Apa yang kamu kerjain, saya mau nanya dari pagi? Masak? Nggak masak kan kamu kan? Apa yang kamu kerjain? Coba saya mau nanya. Masak? Nyuci baju? Nungguin Mas Zen tuh ngapain? Kalau Mas Zen tidur, kamu ngapain? Tidur juga? Kalau Mas Zen tidur, kamu ngapain? Saya mau nanya. Bajam tuh kasih tahu ke mereka nggak sih? Mereka harus melakukan apa selama saya pergi? Pertanyaan saya itu aja. Mereka harus foto apa yang anak-anak lakuin. Kan saya udah jelas waktu itu kan. Ada Mbak Jam juga, ada Rina juga, ada mereka semua suster. Mbak Jam di mana ini sekarang saya mau nanya? Lagi di kamar bayi Bu. Kita kan saya lagi minum obat. Nah, masalah obat juga. Apakah kalau bayi udah tidur tuh tetap harus dikasih obat? Itu kan ganggu bayi tidur itu. Maaf Ibu, karena sorenya itu makan siangnya mepet sama sore itu minum. Makanya kalau obat itu 2 kali sehari, makanya denger dulu saya bicara. Kalau obat itu 2 kali sehari, setelah makan pagi sama setelah makan malam. Jadi jangan ganggu anak-anak udah tidur. Kasihan itu saya ngeliat di foto. Bukan gitu caranya kasih obat. Pagi kan bisa, kasih waktu sedikit sebelum mereka tidur kan bisa, jam 10. Sama malam. Kalau 2 kali. Jangan anak-anak udah tidur gitu dikasih obat. Kalau bener ngasih obatnya. Masih pilek atau enggak? Enggak ada laporan tuh di grup tuh masih pilek atau enggak. Masing-masing itu suster-suster itu dipegangin handphone. Itu untuk laporan ke saya. Udah jelas itu kan? Oh, jam 7 nih. Jangan mentang-mentang saya nggak ada tuh seenaknya aja tuh ngurus anak-anak saya. Paris syuting. Aneh, bingung saya. Udah berapa hari tuh minum rinosnya tuh anak-anak? Udah sebentar Bu. Halo Ibu. Itu siapa itu? Oh Mbak Wari. Kenapa Mbak Wari? Saya nanya Mbak Wari kalau Mas Rades baru 3 hari ini. Nggak, bikin laporan nggak tiap hari keadaannya Rades ke saya? Bikin dia. Fotonya ada? Ini lagi Mas. Foto? Kegiatan Rades setiap hari? Apa? Kalau misalkan minum obat kita fotoin. Bukan minum obat, saya nggak nanya dia minum obat. Saya baru lihat fotonya Rades, makanya saya ngomong dia lagi tidur kok dikasih obat. Saya nggak nanya waktu dikasih obat di foto. Keadaannya Mas Rades, hari ini dia ngapain misalnya main, udah di foto, itu pertanyaan saya. Buat apa saya fotoin dia lagi minum obat di foto? Pilek-pileknya kayak gimana, itu yang perlu saya dapat laporan Mbak Jam. Bukan dia lagi tidur di foto, dia baca doa, itu sih laporan hari-hari. Sekarang ini saya tidak bisa melihat mereka karena saya lagi ada tidak di samping mereka. Yang saya minta adalah, dengar nggak sih suster itu waktu pada saat saya kumpulin sebelum pergi? Kan ada Mbak Jam juga di situ, ada Mbak Jam, ada Rina, kurang apa coba saya ngomong. Gak bisa bikin saya tenang kalau pergi. Waktu saya ninggalin Mas Hansel, Mbak Val semua pergi, apa yang Mbak Jam kerjain ke saya? Itu yang harus Mbak Jam kasih tahu ke mereka semua. Bikin saya tenang kalau pergi. Susahnya apa sih mereka 13 itu?
Apa sih mereka kerjaan? Saya mau nanya. Mbak Jam pernah ngeliat mereka apa? Masak. Mereka masak. Sibuknya sampai nggak bisa ngirim foto anak-anak saya. Masak. Enggak kan? Enggak. Ya enggak. Terus apa? Bersihin kamar sampai nggak ada waktu buat foto buat saya? Enggak juga. Apa yang mereka kerjain? Saya mau nanya. Cuman tidur kan? Panggil semuanya. Videoin Mbak Jam. Saya mau ngeliat Mbak Jam sama Mbak Rina ngomong apa. Apa yang Mbak Jam lakuin kepada anak-anak saya dulu buat saya tenang. Dan saya sering waktu itu pergi sama bapak keluar negeri, anak-anak gak ikut. Dan susternya pada saat itu sama seperti sekarang, 1 bayi 1 suster, nggak ada yang berubah. Bahkan Mbak Jam masak sendiri, tidak dimasakin sama orang pada saat itu. Betul apa yang saya ngomong? Tidak ada kan tukang masak. Masak adalah Mbak Jam gantian. Kalau misalnya hari ini Mbak Jam, ya mungkin besok Mbak Anis atau Mbak Lilis, tapi masing-masing masak sendiri. Tidak ada yang masakin. Kalau kamar betul dibersihin. Nyuci bener ada. Tapi yang ngerapin kamar adalah Mbak Jam bantu ngerapin kamar, bukan dilepas semuanya ke orang. Kalau saya salah, Mbak Jam koreksi apa yang saya omongin itu salah. Bener kan yang saya omongin semua? Iya. Bisa kan bikin saya tenang. Misalnya Mas Rades lagi main apa, videoin cuma berapa itu sih, berapa detik sih videoin. Ini Bunda Mas Rades lagi main ini, Mas Rades good. Bisa nggak bikin kayak begitu? Saya kan kasih contoh sebelum saya pergi. Bikin saya tenang pergi. Iya, Bu. 17. Kasih tahu Mbak Jam, panggil semuanya kalau perlu malam ini panggil semuanya. Terutama mereka yang lagi sakit, saya kan harus tahu Mbak Jam keadaannya. Kayak mereka minum Rino sudah berapa hari, masih pilek atau enggak. Iya. Jangan Mbak Jam hanya di sana advisor, penasehat Mbak Jam sama Mbak Rina. Saya tadi juga marah bener saya sama Suci. Saya nggak tahu Bu, bisa ngomong nggak tahu. Coba waktu saya tanya kenapa nggak foto, Ana pun bisa ngomong kayak begitu. Saya udah ngomong ke Mbak Jam. Terus kalau ngomong ke Mbak Jam, saya sampai ngomong kayak gitu. Kenapa kamu kok saya udah ngomong ke Mbak Jam tunggu sampai nanti apa-apa tadi dia ngomong. Mbak Jam juga bukan dokter. Mbak Jam juga tidak mungkin bisa berbuat apa-apa. Mbak Jam pun pasti akan laporan juga ke saya. Kamu kan susternya, kamu ngomong, dengar kan saya ngomong terakhir kali laporan ke saya, tapi Mbak Jam juga harus tahu. Jelas kan Mbak Jam terakhir kali saya juga ngomongnya begitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Barusan ibu telepon ke saya, negur untuk semua suster juga saya, juga Mbak Rina itu kurang memberikan keterangan ke ibu masalah anak-anak. Baik yang sehat maupun yang sakit, ibu ngerasa kalian belum seperti kayak ngirimin mereka lagi main kayak gitu, lagi berkegiatan. Kalau lagi main itu kalian nggak ngirimin selama ibu pergi kali ini ya, dari awal kemarin gitu loh. Terus tadi nelpon gitu, dan yang sakit juga ternyata nggak begitu jelas ngasih keterangannya ke ibu. Hari ini kabarnya sakitnya gimana, terus tadi atau sore paginya itu ibu nggak tahu gitu loh, cuma taunya sakit gitu. Memang saya sama Mbak Rina dikasih wewenang untuk di sini selama ibu pergi sama bapak, tapi ternyata saya pikir seperti sebelum-sebelumnya kan suka ini ya Mbak, suka ada kabar ke ibu gitu kan, kalian pribadi, masing-masing suster, masing-masing anak. Itu ternyata kali ini enggak. Makanya tadi ibu langsung telepon Jamila, marah sekali karena ternyata 13 suster dari 13 anak ini nggak ngasih kabar dari anak-anaknya gitu. Jadi tadi ibu sempat marah kan, sebelumnya udah dikasih keterangan waktu ibu belum pergi tuh, kita dikasih ini kan, suruh berkumpul di sini tuh, maksudnya kalian biar kayak kemarin-kemarin kalau ibu pergi gitu loh, lebih ini loh anak-anak lagi ini, anak lagi main kayak gitu. Itu enggak gitu. Makanya ibu sempat kayak yang sakit nih, yang sakit ibu juga kurang dapat kabarnya gitu loh. Kok bisa
cuman Mbak Jam, cuman saya aja gitu kan memang kalian ngomong sama Jamila ya, ngomong sama Jamila, cuman saya kan ngasih juga nggak selengkap kalau mungkin kalian yang nungguin 24 jam gitu. Nah ibu nggak dapat dari kabar-kabar dari kalian kayak gitu. Ibu tadi marahnya di situ. Kayak misalkan apa namanya, ini kan yang tiba-tiba sakit mata ya Mbak, tiba-tiba sakit mata, tiba-tiba ada yang batuk pilek gitu. Nih ibu juga sempat marah gitu. Kok bisa tiba-tiba ibu pergi kok pada sakit kayak gitu. Gimana? Kenapa nggak ngasih kabar ke ibu? Ini ya, ibu kan nggak ada nih. Saya buka omongannya, ibu nggak ada. Kita ambil poin di Mas Vino. Ini kan saya perhatiin dari ibu nggak ada, tapi nggak tahu kalau hari-harinya ya. Tapi selama nggak ada ibu, dia agak keras kepala. Satu, dia mukul, dia nendang, apa yang Mbak omongin dia marah. Contohnya kemarin di ruang kesini aja dia jelas, Mbak Mila ngasih tahu, dia marah, mukul. Itu kan nggak bagus. Satu, nanti nanti dibilangnya kita diemin. Sebenarnya yang pokok permasalahan itu Mas Vino ketahuan kan, harusnya Mbak Mila, walaupun ibu di sana, misalnya oh ibu lagi gini, nggak apa-apa Bu, maaf hari ini Mas Vino dikasih tahu masih mukul. Besok kalau misalkan kejadian kayak gitu lagi, ibu Mas Vino waktu di meja makan selalu teriak-teriak dan ditanyain selalu makin teriak lagi kenceng gitu, makin kenceng. Saya nggak tahu solusinya apa gitu. Setidaknya ibu tahu gitu. Makanya saya diam, karena yang berhak ngasih tahu itu kalian. Selama ibu nggak ada, saya nggak pernah laporan masalah baby. Cuman satu kemarin waktu masalah Mbak Seka, karena belum ada, udah ngomong ke ibu, udah ngomong ke Mbak Jam, ibu belum bales. Jadi saya ngomong lah, kalau nggak salah ngomong waktu mau makan malam atau makan siang ya, saya ngomong, ibu maaf Mbak Seka matanya merah, tapi itu kayak ada bintilan kayak gitu, cuman ya nggak terlalu merah. Ibu langsung, Mbak pisah aja, dia di kamar mami. Saya langsung forward ke Mbak Ana, kata Mbak Ana ternyata udah tektokan. Itu lebih baik kalau misalkan WA ke ibu nggak ada balesan, kalian harus minta tolong ke Mbak Jam atau ke saya. Misalnya dalam jangka 1 hari belum ada balesan, di sana kan ada Mbak Septi sama Mbak Meta, langsung ngomong ke situ, Mbak Meta tolong dong ibu respon WA saya gitu. Terkadang ibu akan WA itu akan numpuk dari sekian ntar ketumpuk lagi gitu. Jadi kalau lebih baik sih kaliannya yang aktif gitu. Terus kalau kayak untuk Mas Dallas, saya juga nanti akan ngomong ke ibu. Dia ibarat apa ya, jadi dia kalau lagi nangis itu apa ya, kalau nggak mau lepas. Itu yang kita khawatirin. Satu, nanti kejadian akan terulang lagi kayak waktu mbak-mbak yang sebelumnya. Nanti pada saat dia dipegang sama ibu, ada kita yang udah terbiasa, dia nggak mau sama ibu atau bapak. Itu susternya harus ngasih tahu. Jadi susternya itu maksudnya itu harus ngasih tahu nih, ibu maaf ini Mas Dallas tanggal sekian nangis, minta pergi sama Mbak Rina, tapi setelah misalkan contoh nih ya, misalkan minta gendong sama Mbak Rina, tapi setelah digendong itu dia nggak mau main, sampai dengan selesai pun dia nggak mau main, nggak bisa ditinggal. Intinya itu berarti ibu kan ada poin, oh Mas Dallas kayak gini, pasti ibu akan ngubungin saya atau Mbak Jam, Mbak Rina Mas Dallas kayak gini-gini ya. Iya, karena bagi saya ibu nggak ada tanggapan masalah ke anak, ya saya nggak mau ngelaporin. Kalau saya ngelaporin atau apa-apa berarti melebihi batas saya, karena yang berhak ngelaporin itu kalian.